kami akan membahas tentang kaidah dan bahasa hukum. Topik yang pertama, bagaimanakah kaidah hukum dalam perumusan peraturan perundang-undangan? Baik, di sini saya akan menjelaskan kaidah hukum. Kaidah hukum merupakan sekumpulan peraturan yang telah secara resmi dibuat oleh pemegang kekuasaan atau institusi yang memiliki kewenangan yang pemberlakuannya bersifat mengikat kepada setiap orang yang secara umum dilengkapi dengan sanksi jika terjadi suatu pelanggaran. Menurut Hans Kelsen dalam bukunya yang berjudul The Pure Theory of Law, di mana keabsahan dari kaidah merupakan hal yang berkenan dengan tingkah laku, yakni suatu keharusan yang didasarkan pada apa yang seharusnya orang lakukan dalam bertingkah laku. Dan kaidah-kaidah ditinjau dari isinya dapat dikelompokkan menjadi: yang pertama, kaidah hukum yang berisikan perintah; yang kedua, kaidah hukum yang berisikan larangan; yang ketiga, kaidah hukum yang berisikan kebolehan. Sifat kaidah hukum dapat dibedakan menjadi: yang pertama, kaidah hukum yang responsif; yang kedua, kaidah hukum yang restitutif. Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam perumusan undang-undang haruslah memperhatikan hukum kebiasaan yang berlaku di masyarakat, karena jika undang-undang yang dibuat tidak sesuai dengan hukum kebiasaan yang ada di masyarakat, maka akan sulit untuk memperlakukannya, akan menyebabkan banyak terjadi pelanggaran terhadap undang-undang tersebut. Topik yang kedua, bagaimanakah peran bahasa hukum dalam perumusan norma dalam peraturan perundang-undangan? Bahasa hukum adalah bahasa dalam lingkup aturan peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan, serta mempertahankan kepentingan umum dan kepentingan pribadi di masyarakat. Pada tanggal 25-27 Oktober 1974, Simposium Bahasa dan Hukum menjadi forum perhatian kalangan bahasa dan hukum pada bahasa hukum. Simposium menyepakati bahwa bahasa hukum adalah bahasa Indonesia yang dipergunakan dalam bidang hukum dan mempunyai fungsi dan karakter tersendiri. Adapun peranan bahasa hukum dalam perundang-undangan pada kaidah hukum yang bersifat abstrak, sesungguhnya merupakan sistem konsepsi dalam pikiran para ahli hukum yang kemudian diungkapkan atau memperoleh bentuknya melalui pernyataan-pernyataan bahasa, yakni salah satunya dalam peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang dipositifkan atau diberlakukannya. Pemositifan tersebut dalam suatu masyarakat negara ditugaskan kepada penguasa atau pemerintah yang berwenang. Mereka atau penguasa dan para ahli pembuat peraturan-peraturan menuangkan konsepsi-konsepsi yuridis, filosofis, dan sosiologis yang ada di dalam pikiran mereka ke dalam rumusan-rumusan atau kalimat yang mewujudkan inti dari sistem hukum yang di dalam masyarakat. Dianggap sebagai patokan sikap tindak dan disebut kaidah tertulis. Oleh karena itu, tampilan dalam proses ini, peranan penting dari bahasa hukum adalah tanpa bahasa, makna hukum atau yang terdapat di dalam perundang-undangan akan mustahil dapat dimengerti oleh masyarakat. Topik yang ketiga, bagaimana hubungan kaidah hukum dengan bahasa hukum? Kaidah hukum dan bahasa hukum memiliki hubungan yang kuat karena dengan bahasa hukum sebagai media untuk menjabarkan isi dari kaidah hukum. Bahasa hukum sangat berpengaruh dalam kaidah hukum agar hal-hal yang diatur dalam kaidah hukum tidak menimbulkan salah penafsiran dan dapat dimengerti bagi masyarakat umum. Untuk menghindari adanya salah penafsiran pada kaidah hukum, maka harus memperhatikan dan mencermati setiap kata yang ada di dalam bahasa hukum. Bahasa hukum haruslah menjelaskan tindakan-tindakan yang tergolong dalam tindakan yang tidak diperbolehkan yang melanggar aturan dari kaidah hukum serta sanksi apa yang akan diterima, seperti tindakan pencurian pada pasal 362 KUHP. Di dalam pasal tersebut, bahasa hukum yang tertera menjelaskan tindakan yang tergolong dalam pencurian berdasarkan kaidah hukum yang berlaku. Bahasa hukum memiliki akibat hukum sesuai dengan kaidah hukum. Sebagai contoh, makna kata pelanggaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti bertumbukan bertentangan. Sedangkan arti kata pelanggaran menurut bahasa hukum adalah perbuatan yang melanggar undang-undang. Contoh lainnya yaitu adalah makna kata kejahatan dalam bahasa sehari-hari seperti seseorang kakak mendorong adiknya ataupun seorang anak muda yang meneriaki kakek tua. Mendorong dan meneriaki dapat dikatakan sebagai kejahatan karena bahasa sehari-hari terkait dengan etika dan moral. Kejahatan dalam bahasa hukum dapat berupa tindakan pemerkosaan, pencemaran nama baik, pemerasan, dan lain sebagainya yang
yang dimana segala tindakan itu terdapat akibat hukum yang diatur dalam suatu undang-undang. Izinkan saya menyimpulkan dari ketiga topik pembahasan yang sudah kita bahas. Kaidah hukum merupakan sekumpulan peraturan yang dibuat oleh pejabat guna untuk mengatur tingkah laku manusia. Sedangkan bahasa hukum adalah dalam lingkup aturan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban untuk mempertahankan kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi. Hubungan kaidah hukum dengan bahasa hukum sangatlah erat. Di dalam suatu kaidah hukum terdapat bahasa hukum di dalamnya untuk memperjelas pasal demi pasal.